sudah sangat akrab dijumpai di berbagai daerah. Snack ngebul satu ini telah menjadi makanan favorit yang banyak digemari masyarakat dari orang dewasa hingga anak-anak. Bukan hanya karena rasanya yang manis, dengan taburan susu kental dan warnanya yang menarik, satu dari keunikan makanan ini adalah asap putih yang mengepul saat disajikan oleh penjual. Ya, kudapan yang masih menjadi dambaan saat mengunjungi pasar malam, street food hingga pusat perbelanjaan ini ternyata memiliki kandungan yang sangat membahayakan bagi tubuh. Belum lama ini ramai di jagat maya, snack yang ramah kantong ini membuat sejumlah pelajar sekolah dasar di Tasikmalaya keracunan. Pada akhir tahun, tepatnya November 2022 lalu, 7 siswa mengalami mual dan muntah-muntah karena mengonsumsi snack ngebul ini. Bukan kali ini saja jajanan satu ini merenggut kesehatan anak-anak. Di tahun kemarin, seorang anak asal Ponorogo, Jawa Timur mengalami kondisi lebih parah, di mana tubuhnya terbakar di bagian wajah, leher, dan tangan. Sang ayah korban yang berniat menyenangkan anak dengan memberikan jajanan unik ini justru berujung petaka, lantaran asap yang diciptakan dari nitrogen cair itu seketika mengeluarkan percikan api dan menyambar ke tubuh buah hati tercinta. Kejadian yang terjadi pada Juli 2022 itu membuat korban yang masih berusia 5 tahun harus dilarikan ke rumah sakit. Dari dua kejadian yang menghebohkan ini tentu menjadi sirine lantang bagi siapa saja untuk lebih memperhatikan makanan yang akan dikonsumsi. Terlebih begitu unik, jajanan ini telah menarik banyak orang karena penyajian snack yang dibuat dingin dan berasap karena nitrogen cair. Ya, mungkin zat satu ini telah terdengar akrab di telinga masyarakat. Tak dapat dipungkiri bahwa banyak pula pengolah makanan yang menggunakan kepulan asap nitrogen cair ini untuk mempercantik hidangan. Namun sudah sejak lama ini juga menjadi perhatian di berbagai negara karena sejatinya zat nitrogen cair dapat membahayakan tubuh. Pada pengawas obat dan makanan Amerika Serikat telah memberi peringatan agar tak lagi mengonsumsi sajian yang diberi zat satu ini karena mampu membakar tenggorokan. Bersama dengan rentet petaka di berbagai daerah, Kementerian Kesehatan akhirnya melakukan tindakan cepat dengan mengeluarkan surat edaran berisi instruksi untuk Dinas Kesehatan dan rumah sakit agar segera melaporkan setiap temuan kasus seperti ini. Mungkin saja belum banyak yang mengetahui bahaya di balik mengonsumsi nitrogen cair tersebut. Lantas bagaimana tanggapan ahli melihat kasus snack ngebul yang telah banyak menelan korban, terutama anak-anak? Jadi sebenarnya nitrogen cair itu diperuntukkan adalah untuk memberi sensasi lebih dingin pada makanan begitu. Nah, untuk boleh dikonsumsi atau tidak sebenarnya dalam jumlah tertentu tidak berbahaya untuk tubuh. Jadi dia bukan tergolong kepada zat yang beracun. Tetapi kalau seandainya hari ini terjadi kasus karena konsumsi nitrogen cair itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah cara konsumsi makanan yang mengandung nitrogen cair itu tidak tepat begitu. Jadi mestinya kalau ada nitrogen cair pada suatu makanan itu sebelum dikonsumsi memang dibiarkan menguap terlebih dahulu. Jadi tidak langsung dikonsumsi. Kenapa pada anak-anak muncul kondisi hal tersebut? Karena disebabkan nitrogen cair itu kan bisa menimbulkan korosif pada membran pencernaan kalau membran pencernaan itu memang masih tipis atau belum sempurna gitu. Nah, kalau pada orang dewasa mungkin tidak akan terdampak seperti anak-anak gitu. Kalau anak-anak memang membrannya masih tipis, kemudian juga masih sensitif gitu. Oktober 2022, sejumlah pelajar di salah satu madrasah Jakarta Selatan juga harus mengalami keracunan karena mengonsumsi jajanan sekolah berbahaya. Spaghetti yang terlihat begitu lezat ternyata mengandung sejumlah zat yang tidak baik bagi tubuh. Setidaknya ada 3 orang siswa dilarikan ke rumah sakit karena mengeluh pusing dan mual. Masih di akhir tahun kemarin, 20 siswa di Wonogiri mengalami keracunan setelah menyantap jajanan sosis gulung. Sajian kaki 5 ini memang telah banyak diminati anak-anak karena rasa gurihnya, namun ternyata bahan daging sosis yang digunakan untuk bahan utama sosis gulung itu juga memicu terjadinya keracunan. Melihat begitu banyak bahaya yang mengintai anak-anak dalam jajanan mereka sehari-hari, lantas bagaimana tanggapan para orang tua melihat banyaknya tragedi yang dihasilkan dari makanan yang dijual belikan bebas untuk anak-anak? Kalau bagi saya mah seorang ibu, memang ya kan anak-anak kan nggak bisa itu Mbak, anak-anak itu maunya jajan inilah maksa walaupun sama orang tuanya dilarang ya kan, kadang-kadang ngumpet-ngumpet gitu. Kalau bagi saya seorang ibu mah janganlah dilarang banget gitu. Bahkan kalau anak saya mah sekolah TK itu jajan tuh kadang-kadang saya dibeliin sendiri dari Indo gitu supaya kan jajan yang dimakan dia kan sehat gitu. Kalau memang nggak suka banget Mbak, apalagi
gitu, apalagi mengandung beracun kayak gitu nggak suka banget gitu. Kalau sekolah aja dia dibekelin, kadang dibekelin makanan yang sehat-sehat gitu. Ya sebaiknya sih ya mungkin orang tua harus kasih ini juga ke anak ya. Ya peringatan gitu, jangan terlalu banyak jajan, dan yang pasti untuk produk-produk kayak gitu lebih sebaiknya harus diusut lah ya. Karena takut beredar, semakin banyak anak yang jadi korban, ya itu. Jangan sampai seperti itu gitu aja. Karena anak-anak ini kan dia kepo gitu. Sedikit, satu beli, semua beli. Apa sih ini? Dia nggak tahu ini produk apa. Kadang dia kan nggak ngerti ya, langsung main beli. Semua pada beli jadi ikut-ikutan, nah itu aja. Ya sebaiknya dihindarin aja deh kalau itu sudah membuat keracunan, itu sudah membuat keburukan, ya sudah membahayakan yang lain-lainnya. Sebaiknya yang namanya tren es nitrogen itu dihapus saja, istilahnya dilarang gitu loh, jangan dibolehkan lagi untuk menjadi bahan tambahan makanan ya.